Yesus, sahabatku, Kau mati bagiku, besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati. Ku kan ingat di Kau, Yesus, sahabatku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati. Ku kan ingat di Kau, Yesus, sahabatku dan Tuhanku. Yesus, sahabatku, Kau mati bagiku, besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati. Ku kan ingat di Kau, Yesus, sahabatku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati. Ku kan ingat di Kau, Yesus, sahabatku dan Tuhanku. Hai adik-adik, apa kabar? Hari ini kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita memperingati hari kenaikan Yesus ke surga. Ya betul, Tuhan Yesus sudah mati di salib untuk menebus dosa kita. Pada hari yang ketiga ia bangkit, setelah 40 hari ia naik ke surga. Ya, adik-adik, hari ini ada juga teman-teman baru yang mau beribadah bersama-sama dengan kita. Ada Ibu Mia. Hai Ibu Mia. Hai Lause, hai adik-adik semua. Ada juga Miko loh. Hai Miko. Hai Lause, hai teman-teman. Ada Cindy. Hai Cindy. Hai Lause, hai teman-teman. Wah, Adik-adik, saat kita beribadah, kita harus gunakan pakaian yang rapi dan sopan seperti Ibu Mia, Miko dan juga Cindy ya. ya, mereka juga tidak terlambat datang beribadah. Berarti saat adik-adik beribadah di rumah harus beribadah tepat waktu. Ya, saat beribadah juga kita harus mempersiapkan hati kita. Dan juga jangan lupa Alkitabnya, yang sudah bisa membaca Alkitab, siapkan Alkitabnya. Ya, saat ini kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita bersyukur walaupun kita masih kecil, tapi Tuhan Yesus mengasihi kita. Karena itu kita mau pujikan, Tuhan Yesus kasih padaku. Yesus kasih padaku, Alkitab memberitahu, walau ku kecil lemah, tapi Yesus kasihlah. Yesus
Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami bersyukur kami bersyukur karena Engkau karena Engkau begitu begitu mengasihi kami. mengasihi kami. Tuhan, Tuhan, hari ini hari ini kami mau kami mau beribadah. beribadah. Biarlah Biarlah Engkau menolong kami Engkau menolong kami supaya kami supaya kami bisa beribadah bisa beribadah dengan sungguh-sungguh, dengan sungguh-sungguh, dan juga Tuhan, dan juga Tuhan kami mau kami mau memuji nama-Mu. memuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. kami berdoa. Amin. Damai sejahtera bagimu. Mengapa kamu takut? Mengapa timbul keraguan dalam pikiranmu? Lihat, tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah, kau akan tahu. Karena hantu tidak mempunyai daging dan tulang seperti yang ada padaku. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu. Semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur harus digenapi. Seperti tertulis, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati di hari ketiga. Dan dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya. Dan aku akan mengutus Roh Kudus bagi kamu, tapi kamu harus tinggal di Yerusalem sampai saat kamu menerimanya. Tuhan memberkati dan memelihara engkau. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa, sampai kepada akhir zaman. Amin. Adik-adik, tidak ada yang dapat menyelamatkan kita selain Tuhan Yesus. Satu-satunya jalan untuk masuk ke surga yaitu dengan percaya kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Mari kita pujikan, hanya satu jalan ke surga. Hanya satu jalan ke surga, Yesus ada jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus ada jalannya. Tiada jalan lain, tiada jalan lain.
Febri. Lause Febri, siapa yang terbaik dalam hidup Lause? Siapa yang Mama sepertinya ya, Mama. Oh, Mama. Baiklah, mari kita bertanya kepada Miko dan Cindy. Siapa yang terbaik dalam hidup kalian? Tuhan Yesus. Yesus yang terbaik. Iya, Tuhan Yesus adalah yang terbaik. Dia sudah rela mati untuk menyelamatkan kita dari dosa. Betul sekali. Alkitab memberitahu kita bahwa Tuhan Yesuslah yang terbaik dalam hidup kita. Mari kita pujikan Jesus is the best. Mari adik-adik berdiri ya. Ikuti gerakan Lause. Tuhan Yesus terbaik dalam hidupku. Dia rela mati menghapus dosaku. Tuhan Yesus terbaik dalam hidupku. Dia bagi memberikanku hidup kekal. Jesus is the best. Yes, Jesus is the best. Dia naik ke surga, siapkan rumah bagiku. Jesus is the best. Jesus is the best. Yes, Jesus is the best. Yang terbaik menyertaiku sampai selama-lamanya. Jesus is the best. Lagi. Tuhan Yesus terbaik dalam hidupku. Dia rela mati menghapus dosaku. Tuhan Yesus terbaik dalam hidupku. Dia bagi memberikanku hidup kekal. Jesus is the best. Yes, Jesus is the best. Dia ke surga, siapkan rumah bagiku. Jesus is the best. Jesus is the best. Yes, Jesus is the best. Yang terbaik, Dia menyertaiku sampai selama-lamanya. Jesus is the best. Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan Yesus juga sudah memberikan yang terbaik untuk kita. Karena itu kita juga memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Nah, saatnya kita akan memberikan persembahan. Adik-adik, persembahannya disiapkan. Lalu saat lagu dinyanyikan, adik-adik silakan masukkan persembahannya kemana, Lause? Kotak yang sudah disediakan. Ke kotak yang sudah disediakan. Lalu kita nyanyikan lagu I Love You Jesus. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about it, deep down, down, deep down in my heart. Talk about it, deep down, down, deep down in my heart. Aku cinta Yesus, sedalam-dalam hatiku. Aku cinta Yesus, sedalam-dalam hatiku. Cintamu jaga, sedalam-dalam hatiku. Cintamu jaga, sedalam-dalam hatiku. Mari kita berdoa. Adik-adik silakan ikuti Lause berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Kami boleh memberikan Kami boleh memberikan persembahan. Biarlah biarlah Tuhan Yesus Tuhan Yesus yang berkati yang berkati persembahan ini. persembahan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya adik-adik, silakan duduk. Yang
yang rapi. Sekarang kita mempersiapkan hati kita. Kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan mengangkat pujian dalam surga rumah Allah Bapa. Dalam surga rumah Allah Bapa tersedia tempat bagi anaknya. Jika kau percaya kepada Yesus, akan jadi anaknya. Itulah tempat yang sah untuk anak-anaknya. Yesus beserta selalu sampai selamanya. Dalam surga rumah Allah Bapa tersedia tempat bagi anaknya. Jika kau percaya kepada Yesus, akan jadi anaknya. Itulah tempat yang sah untuk anak-anaknya. Yesus beserta selalu sampai selamanya. Adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih karena karena saat ini saat ini kami boleh diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong supaya kami boleh duduk dengan baik, mendengarkan dengan sungguh-sungguh firman Tuhan yang akan disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Hai adik-adik semua, kalian sudah siap untuk belajar firman Tuhan? Miko, Cindy, kalian sudah siap? Aku sudah siap, Ibu Mia. Aku juga sudah siap, Ibu Mia. Ayo, siapkan Alkitabnya dan duduk dengan tenang. Kita akan belajar firman Tuhan. Ingat ya adik-adik, saat kalian mendengarkan cerita dari Alkitab, ceritanya sungguh-sungguh ada. Karena Alkitab adalah firman Tuhan. Jadi, apa yang harus kalian lakukan saat sudah bisa membaca? Aku tahu, Ibu Mia, kalau kita sudah bisa membaca, maka kita harus rajin membaca Alkitab. Iya, benar sekali. Kalau sekarang kalian belum bisa membaca, kalian dapat mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Sekarang, ayo buka Alkitabnya. Kita akan membaca Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Itu Mia minta tolong Cindy untuk membacakannya. Baik, Ibu Mia. Ayo teman-teman kita baca bersama. Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Terima kasih Cindy. Pada saat Yesus mati di salib,
para murid menjadi sangat sedih dan putus asa. Mereka kehilangan harapan karena mereka tidak bersama-sama Yesus lagi. Pada hari ketiga, Yesus bangkit. Kebangkitan Yesus membawa sukacita bagi mereka dan bagi kita semua. Kita punya harapan baru karena Yesus bangkit dan hidup. Dia adalah Allah yang berkuasa. Kita harus bersyukur kepada Yesus karena Yesus sudah menang mengalahkan maut. Iya, aku mau bersyukur kepada Tuhan. Aku mau mengasihi Tuhan. Aku mau sungguh-sungguh saat belajar firman Tuhan. Aku juga mau sungguh-sungguh saat memuji Tuhan. Dan aku mau setia melayani Tuhan. Itu sangat baik. Sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, kita harus mau mengasihi dan melayani Tuhan. Setelah Yesus bangkit, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Adik-adik masih ingat? Niko, Cindy, masih ingat? Aku ingat, Bu Mia. Aku juga ingat, Bu Mia. Yesus menampakkan diri berkali-kali kepada murid-muridnya agar para murid tahu bahwa Yesus sudah bangkit dan hidup. Dan agar para murid tetap setia memberitakan firman Tuhan, agar mereka tidak takut dan tidak sedih lagi. Yesus menampakkan diri berkali-kali kepada murid-muridnya untuk menyiapkan para murid. Ketika Yesus naik ke surga, para murid tidak takut lagi dan mereka terus memberitakan firman Tuhan. Setelah 40 hari, Yesus naik ke surga. Para murid berangkat ke Galilea, ke bukit yang ditunjukkan kepada mereka. Di sana, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya agar mereka menceritakan firman Tuhan kepada semua orang. Yesus juga mengatakan bahwa Dia akan selalu menyertai murid-muridnya. Lalu Yesus terangkat ke surga. Murid-murid melihat Yesus terangkat ke surga. Tiba-tiba tampaklah dua malaikat di dekat mereka yang berkata, "Mengapa kamu melihat ke atas langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali suatu hari nanti." Adik-adik, kita sudah belajar katekismus bahwa Allah memiliki 3 pribadi. Allah Bapa Menciptakan segala sesuatu. Allah Anak, Tuhan Yesus datang ke dunia. Iya, benar. Sekarang Allah Roh Kudus telah datang untuk selalu bersama-sama dengan orang-orang yang menyayangi dan percaya kepada Tuhan Yesus. Allah Roh Kudus adalah hadiah yang khusus dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan selalu bersama dengan umatnya. Mereka tidak akan pernah merasa sendiri. Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat yang indah bagi kita orang yang percaya kepadanya. Berarti kita tidak perlu takut lagi ya Bu, karena Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Benar, Niko. Tadi aku takut sekali karena ada virus corona. Karena virus corona bisa membuat kita sakit. Papa, mama jadi susah bekerja. Aku nggak bisa masuk sekolah, nggak bisa ke gereja. Aku sangat takut dan sedih. Tapi sekarang aku tidak takut lagi karena Tuhan Yesus tidak meninggalkanku. Aku mau percaya dan berharap kepadanya. Aku juga. Iya, anak-anak, adik-adik juga jangan takut lagi ya, karena Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita.
Kita harus terus percaya dan berharap kepadanya. Yesus menjadi sumber pengharapan untuk kita. Saat Yesus mati di salib, murid-murid menjadi takut, bahkan tidak berani untuk keluar rumah. Setelah Yesus bangkit dan naik ke sorga untuk menyediakan tempat yang indah untuk anak-anaknya, para murid tidak takut lagi. Bahkan mereka pergi kemana-mana untuk memberitakan firman Tuhan. Karena itu, adik-adik, semua saat kalian takut, berdoalah kepada Tuhan. Tuhan Yesus adalah satu-satunya sumber keselamatan dan pengharapan untuk kita. Ingat juga ya, Tuhan Yesus memberikan perintah agar kita memberitakan firman Tuhan untuk semua orang. Agar semua orang tahu dan percaya Yesuslah satu-satunya sumber keselamatan dan pengharapan untuk kita. Iya Bu, aku mau percaya kepada Tuhan. Aku mau menceritakan firman Tuhan kepada semua orang. Ayo kita ucapkan ayat hafalan bersama-sama. Matius pasal 28 ayat 20b. 20b. Aku menyertai kamu Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Sekarang mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan begitu mengasihi kami. Terima kasih pengorbananmu di kayu salib untuk menyelamatkan kami. Kami mau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan terus berpengharapan kepada Tuhan. Terima kasih untuk kasih Tuhan kepada kami. Sekarang kami tidak takut lagi karena Tuhan menyertai kami. Kami mau terus setia mengasihi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, Lause, sekarang Lause Nita juga tidak takut lagi karena Tuhan Yesus sudah naik ke surga, menyiapkan tempat yang indah untuk kita semua, anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya dengan sungguh-sungguh. Dan Tuhan Yesus tidak meninggalkan kita sendiri. Ia memberikan kita Roh Kudus-Nya untuk membimbing kita, menolong kita, bahkan menyertai kita. Ya betul, karena itu sebagai anak Tuhan kita harus setia dan berharap kepada Tuhan Yesus saja. Karena Tuhan Yesus satu-satunya pengharapan kita dan satu-satunya penyelamat kita. Yesus harapanku. Karena itu kita mau bersukacita dengan menyanyikan lagu Oh Sukacitaku. Semuanya berdiri ya. Oh sukacitaku, senangku jumpa Yesus. Oh sukacitaku, temukan Juru Selamat. Ia mengasihi aku.
Kita akan berdoa. Karena itu adik-adik semua silakan lipat tangan dan ikuti Lause berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Kami bersyukur Kami bersyukur hari ini hari ini kami boleh kami boleh beribadah beribadah dengan baik. dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajar kami Ajar kami supaya supaya kami tetap setia kami tetap setia dan berharap dan berharap kepada Tuhan Yesus. pada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Adik-adik, hari Minggu tetap ada ibadah ya, jam 8:30 pagi. Jangan terlambat ya teman-teman. Sampai jumpa. God bless you. And we love